Terima kasih Bapak, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambut serta melakukannya. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk pada pokok renungan kita malam hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman. Saudara-saudara, ketika saya mulai lemah gitu ya, doanya mulai melempem ya, saudara-saudara, saya menyadari bahwa api Roh Kudus itu mulai melemah di dalam diri saya. Sebab tanpa api Roh Kudus itu, doa kita itu melempem ya, doa kita itu kayak bungkem, kayak lembab gitu ya, nggak menyala dia, saudara-saudara. Itu yang saya alami. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa puasa dan saya minta ya Roh Kudus mencurahkan api yang baru, urapan yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru, segala sesuatu diperbarui dalam diri saya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara rindu doanya berapi-api, tidak melempem, tidak seperti bersemedi, maka ambil doa puasa, baca firman. Haleluya. Ini kan pertemuan doa, bukan pertemuan tafakur. Setuju? Bukan pertemuan semedi. Kalau doa semedi bolehlah. Dikatakan berdoa dengan suara terbuka, bisik-bisik semua. Nah, ya, ini kan malam ini malam berdoa, malam doa yang bertalu-talu. Betul? Amin. Ya, jadi mulai hari ini berubah ya. Doanya tidak lagi bisik-bisik. Haleluya. Amin. Haleluya ya. Karena seperti Tuhan Yesus katakan kan, yang seperti ini tidak bisa dilawan hanya dengan doa, tetapi harus doa dan puasa. Ada saatnya kita perlu memang bersuara keras menghardik. Ya, ada saatnya kalau kita sendirian bolehlah bisik-bisik ya kan. Tapi kalau lagi rame-rame, kiranya ini menjadi apa namanya, perkumpulan api demi api yang membakar ya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita buka dari Lukas 21 ayat 36. Mohon ditampilkan di screen. Lukas 21 ayat yang ke-36. Apa dikatakan di sana? Kita baca sama-sama di screen 1 2 3. Ya, kalau bisa gercep ya. Oke, 1 2 3. Berjaga-jagalah sambil berdoa supaya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sebenarnya ini perlu dibaca mulai dari ayat yang di atasnya, 2 ayat di atasnya perlu kita baca supaya kita ngerti. Kalau saudara lihat perikopnya itu nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi saya bacakan buat kita semua, saudara tangkap, saudara simpan, saudara hidupi. Ayat mulai dari ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan belanja-belanja, ya kan? Belanja online, belanja di mall, belanja di Pamela, ya kan? Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan syarat dengan kemabukan, mabuk mode, mabuk tas, ya kan? Mabuk apa lagi? Mabuk kebaya, mabuk lipstick, mabuk, pokoknya mabuk yang seperti itu, mabuk ngurus daging, ya. Oke, serta kepentingan-kepentingan duniawi lainnya, ya. Kepentingan duniawi lainnya harus mulai dikurangi secara bertahap, secara perlahan-lahan, ya. Kalau bisa drastis itu lebih bagus. Kepentingan duniawi. Sebaliknya kepentingan nyawa kita, kepentingan hidup kita nanti. Jangan hanya hidup kita sekarang. Jangan lupa bahwa kita hidup juga nanti. Tetapi hidup kita nanti itu seperti apa? Jangan hanya fokus pada hidup sekarang ini. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Banyak kali orang hanya hidup sekarang ini, hidup sekarang. Lupa dia ada hidup nanti yang bakal terus-menerus berlangsung. Yang mengerti katakan amin. Duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Supaya pengangkatan itu hari Tuhan. Supaya Maranatha itu, pengangkatan gereja itu tidak tiba-tiba buat saudara dan saya yang berjaga-jaga dan berdoa. Hari pengangkatan itu enggak tiba-tiba, ya. Walaupun kita nggak tahu jam dan harinya dan minggu dan bulannya, tapi saatnya, musimnya kita udah tahu. Sekarang ini masuk dalam musim berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, menantikan hari pengangkatan. Yang mengerti katakan amin. Oke. Nah, ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Oke. Nah,
Maksudnya yang menimpa itu ya tiba-tiba tadi, itu menimpa seluruh bumi. Kaget orang, kok ada jutaan orang, ya kan? Kok TV, semua TV akan ada kehilangan secara misteri jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia diperkirakan 25 juta, kira-kira begitu ya. Semua berlomba-lomba menyiarkan itu di berita-berita, saudara-saudara. Karena saudara dan saya yang berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan, terangkat. Gak ada yang bilang amin, berarti mau tinggal, nggak apa-apa. Kalau pilihannya tinggal, nggak bisa dipaksa. Ya, kalau saudara masih ikut nonton TV waktu itu, berarti saudara nggak terangkat. Bahaya itu. Serius. Saudara masih lihat beritanya. Sadarilah saudara tertinggal. Left behind, kata bahasa apa? Bahasa Greka. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Seperti ini, berdoa, ya, bukan bertafakur. Haleluya. Rindukan juga untuk saudara dapat baptisan roh dan bahasa roh. Yang amin cuma 3 orang. Payah kali ya. Itu penting. Itu penting. Jadi nggak masuk surga kalau nggak dibaptis roh. Nggak begitu juga ceritanya. Baptisan roh itu, bahasa roh itu, kepenuhan roh itu sungguh kita butuhkan saat-saat tantangan semakin berat. Haleluya. Juga ketika tidak ada tantangan, butuh bahasa roh. Ketika nyaman semua, duit cukup, makan, minum, pakaian, jajan, healing cukup. Itu juga butuh bahasa roh. Kalau enggak tertidur fisik, tertidur iman. Jadi saudara rindukan. Istri saya berdoa, dia 3 atau 4 tahun dia berdoa itu, kemudian dapat. Ya, kalau Roh Kudus lihat saudara sungguh-sungguh untuk mendapatkan bahasa roh itu, ya, dibaptis roh itu, dia akan berikan izin tanya, mohon maaf, berapa orang yang sudah dapat, yang sudah baptisan roh dan dapat bahasa roh. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well kita udah kan? Mana well kita tadi? Bangunkan supaya nggak tertidur. Jadi memang ya nggak heran ya, Bapak Ibu Saudara, nggak heran ya masih nggak imbang gitu kan. Kalau 50-50 sih agak berimbang lah. Ini berbanding berapa nih? 20% banding 80%. Ya saudara, supaya pertemuan ini hidup, ya kan? Supaya benar-benar hidup berapi, maka saudara harus meminta kepada Roh Kudus. Roh Kudus baptis aku, Roh Kudus baptis aku. Itu yang akan menolong saudara, memberikan kekuatan di saat saudara mengalami kelemahan. Rindukan itu, serius, ya. Jangan datar-datar. Haleluya. Jadi orang Kristen jangan datar-datar lah. Apa bedanya kalau datar-datar? Kan gitu, saudara-saudara. Oke? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Ya jadi harus berjaga-jaga. Oke, kita masuk kata berjaga-jaga. Di dalam bahasa Yunani banyak, tapi saya nggak akan bagikan itu, nanti pusing. Ya, biar itu di sekolah teologi aja dibagikan. Saya mau mengajak kita melihat berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, pernah nggak saudara memperhatikan seorang tentara di komplek tentara itu jadi piket dia? Pernah nggak? Ya kan? Gini dia. Itu nggak bisa. Ini pegang senjata. Kalau ada apa lalat tuh nggak bisa itu. Dia gini aja nih terus nih. Itu dia berjaga-jaga, fokus terus. Dalam konteks militer berarti ada musuh yang bisa sewaktu-waktu menyerang komplek. Itu dia berjaga-jaga. Kan gitu saudara. Lalu kita bisa lihat juga yang lainnya itu ronda malam. Ronda malam, kalau dia tertidur pencuri masuk. Percuma dia jaga malam. Jadi dia harus keliling supaya nggak ngantuk, bikin kopi, ya kan. Kemudian gantian, yang satu keliling, yang ini duduk, ya kan. Gantian gitu. Sampai saya mengalaminya waktu kami sekolah teologi di Bandung. Ya saya dapat kadang-kadang giliran dapat jam 10 sampai jam 1 gitu kan. Sampai jam 1 sampai jam 2, nanti dari jam 2 sampai jam setengah 6 gitu. Nah, itu dia berjaga-jaga. Saudara-saudara, ya. Seperti itu. Siapa di sini yang pernah jaga malam? Boleh angkat tangan. Wah, bapak-bapak ini senang semua ya, nggak pernah apa namanya ikut partisipasi di lingkungan berarti.
Haleluya, haleluya. Yang berikutnya contoh, ya. Menjaga orang sakit. Siapa di sini pernah menjaga orang sakit? Ya paling tidak itulah pengalaman di mana saudara ngerti seperti apa itu berjaga-jaga. Ya kan? Saya mengalaminya. Istri saya beberapa tahun yang tahun 2019 saya sebelum Covid dia sakit, saya berjaga-jaga. Ya, kalau dia katanya saya bangun. Katanya bangun saya. Dia bisa tidur, tapi saya nggak tidur. Jadi lebih sakit yang menjaga daripada yang sakit. Saya ngalaminya itu, saudara-saudara. Seperti itu, berjaga-jaga. Ya, kalau yang jaga sakit malah tidur dia yang ngorok, macam mana itu? Nggak cocok. Kan gitu, saudara-saudara. Berjaga-jaga. Kemudian apa lagi? Oke, berjaga-jaga kalau lagi musim lagi hujan deras ini, kan kita kan berjaga-jaga, was-was kita. Jangan sampai nanti banjir. Nah, sejumlah contoh keseharian kita, bagaimana itu berjaga-jaga karena ada sesuatu yang harus diantisipasi. Kan gitu, saudara-saudara. Demikian juga bahkan lebih dari itu, dalam kita menyongsong, menyambut, bersiap-siap, mengalami pengangkatan, ya, kedatangan Tuhan di awan permai. Dia nggak datang ke rumah kita, dia hanya di awan permai, ya kan? Tetapi ketika dia berseru, maka orang yang mati dalam Kristus, ya, dia akan bangkit dan detik berikutnya kita itu akan diubahkan. Pakaian, jam tangan, Rolex, semua cincin emas palsu, murni, itu semua tinggal. Tinggal semua, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga dalam konteks ini yaitu menjaga kehidupan. Nah, itu dia. Bukan berjaga-jaga, kapan dia datang? Jangan nanti jam 3 dia datang, aku bangunlah terus baca Alkitab lah. Jadi kita beralat lah baca Alkitab itu. Bukan itu maksudnya. Berjaga-jaga secara rohani, menjaga kehidupan kita, menjaga perilaku kita, menjaga kekudusan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Segala kebiasaan daging kikis. Supaya apa? Karena kalau terlalu berat dosanya, susah kali terangkat. Kenapa perlu cerita ini? Karena sungguh Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah masuk pada fase siap-siap mengalami pengangkatan. Karena apa? Dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24, demikian juga di dalam Lukas 21 ini, ya, itu tentang kedatangan dia kali kedua, ya, tentang pengangkatan maksud saya, itu sudah hampir semua digenapi. Salah satu dalil yang paling kuat adalah di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 berkata bahwa Injil kerajaan ini telah diberitakan ke seluruh bangsa menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka tibalah saatnya. Bukan langsung pengangkatannya, tapi sudah harus posisi standby, bersiap-siap untuk pengangkatan. Yang mengerti katakan amin. Dalilnya apa? Bukankah 196 bangsa-bangsa di dunia ini udah dengar Yesus itu, sudah dengar melalui Natal dan seterusnya. Jadi kalau dalam pengertian sudah menjadi kesaksian, itu sudah. Tapi kalau dipakai dalil lain, Bapak Ibu Saudara, belum semua bahasa diterjemahkan, itu lain lagi ceritanya. Kan gitu kan, ada orang berpendapat seperti itu. Tetapi kita berpatokan pada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kalau Injil kerajaan ini sudah diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, tiba kesudahannya. The end is coming. Itu maksudnya. Jadi dengan dalil, dengan dasar itu Bapak Saudara, kita sudah masuk fase itu. Dalam bahasa rohaninya kita sudah masuk kairos itu. Kairos, ya. Bukan kronos, bukan di kronologi. Kita nggak bicara kronologi. Karena bicara kronologi itu bisa mulai dari menit ke jam, ke hari, minggu, bulan, tahun. Tapi kita bicara masa. Kronos. Ya, kairos. Bukan kronos. Kairosnya Allah. Kita udah ada di situ. Saya harus sampaikan ini Bapak Ibu Saudara dengan alasan lain. Alasan lain juga gini. Kami telah menemukan persiapan dari apa yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8, tolong buka cepat. Di sana dikatakan bahwa secara rahasia si pendurhaka itu bekerja secara rahasia. Udah bisa? Udah tampil? Ya, kita baca sama-sama. Kalau udah tampil 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Oh, bisa lebih cepat ya? Nggak bisa.
Ya mungkin laptopnya bebannya berat, yang nggak penting di delete aja supaya nggak lambat laptopnya. Ya, wah lama kali. Oke lah, nanti nyusul ayatnya. Jadi di sana dikatakan di abad pertama tulisan itu dituliskan bahwa secara rahasia si pendurhaka sudah mulai bekerja. Tapi ketahuilah di akhir zaman tidak lagi secara rahasia, mereka udah publish di internet. Sebenarnya yang publish itu sih sebetulnya agenda mereka itu adalah orang yang gini, yang merasa tidak sejalan lagi dengan kelompok itu, dengan kelompok pendurhaka itu, sehingga dibocorkannya lah di internet semua agenda mereka itu. Ya, coba yang udah ketemu lah, yang udah ketemu coba 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Ayo harus gercep baca Alkitab juga harus lah, jangan lamban. 1, 2, 3. Oke, ya baca bisa juga dipercepat ya, jangan terlalu lambat ya. Walaupun bisanya cepat, kalau merepet bisanya cepat. Kenapa baca Alkitab nggak bisa? Haleluya. Iya, kalau pengopung kan ya, kalau giliran merepet kan bisanya cepat. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi gini, ini di abad pertama dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Saya ganti kalimatnya. Secara rahasia pihak si pendurhaka itu sudah bekerja. Waktu itu mereka bekerja sesuai dengan teknologi yang ada saat itu. Tapi di akhir zaman, teknologi sudah canggih, maka persiapan mereka sudah nyaris rampung. Jangan-jangan sudah rampung betul. Kenapa saya katakan begitu? Karena kami ada datanya. Makanya tiap kali saya tantang, panggil kami, siapkan jemaat, panggil kami bikin seminar. Supaya terang benderang. Jadi enggak omon-omon, enggak asumsi, enggak teori konspirasi. Kita sudah dapat datanya bagaimana agenda orang itu. Agenda orang itu diisi di dalam satu buku digital yang bernama The Rockefeller Foundation Book. Di situ semua. Apa yang terjadi tahun 2021-2022, ngerti maksud saya? Mereka udah sounding itu 5 tahun sebelumnya, dan soundingnya itu sudah ada di dalam buku itu. Desain itu sudah ada dalam buku itu. Oke? Kalau kemudian si BG datang ke Indonesia minggu lalu untuk menawarkan vaksin TBC, itu juga bagian dari desain mereka. Nah, itu baru bagian kecil. Tapi detailnya kami punya. Ya, saya mau terus terang, kami punya detailnya. Apa yang mereka rancangan itu kami dapat, kami peroleh. Salah satunya sumbernya, referensinya, ya bagi saudara yang pernah menulis skripsi, ngertilah soal referensi, itu ada di dalam buku yang bernama The Rockefeller Foundation. Saya nggak tahu apakah masih eksis di internet atau mereka sudah delete, karena itu membongkar kedok mereka, saudara-saudara. Nggak, lain kali, ya sebenarnya kalau itu masih eksis, tinggal kita scan pakai QR code, itu muncul semua bukunya. Kan gitu. Jadi saya nggak omon-omon, saya ngomong apa adanya, realitanya. Karena itu semua Tuhan izinkan menggenapi apa yang terjadi di Taman Eden, yaitu manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itulah wujudnya sekarang di internet itu, semua pengetahuan yang baik dan yang buruk ada di situ. Dan penggenapannya bahwa dengan untuk memasukkan tanda binatang ke tubuh manusia sesuai dengan Wahyu 13 ayat 16 itu, saudara-saudara pakai teknologi, pakai teknologi digital. Detailnya, rincinya kami punya, kami bisa jelaskan. Ya saya udah print out, bahannya itu ada 60 halaman. Jadi maksud saya di sini kita ini membangunkan saudara dari ketidakmengertian. Ya Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Dalam bahasa Inggris ya seperti itu terjemahannya, ya, bahwa my people perish because lack of knowledge, kurang pengetahuan. Jadi malam hari ini terpujilah Tuhan, beruntung saudara, pengetahuan dibukakan kepada saudara. Haleluya. Kita nggak cukup lagi hanya jadi orang Kristen baik-baik. Itu harus Kristen baik-baik, ya, tidak jahat, ya, tidak lancang mulutnya, tidak lancang jari-jarinya, ya, di medsos, ya kan, nggak ikut berantem, ya kan, nggak ikut korupsi, Kristen tapi raja korupsi, ya kan, nggak seperti itu. Itu juga harus, jangan seperti itu. Tetapi itu nggak cukup. Ada lagi, kita akan masuk pada UAS, ya. Saya akan bukakan ini. Kita masuk pada UAS, ya.
Kalau saudara, ya, izin bertanya, siapa di sini yang sudah tamat SMA? Angkat tangan yang sudah tamat SMA. Ada nggak sistem UAS, ujian akhir semester? Ada, oke. Mau SMA, mau sarjana, bahkan begitu, saudara-saudara. Untuk bisa lulus, dapat sertifikat, ijazah, tanda tamat, itu kan harus masuk UAS. Ya kan? UAS. UAZ. Ujian akhir zaman. Oke? Ya. Ujian sehari-hari kita udah alamin. Ada di sini yang tidak mengalami ujian sehari-hari dalam kehidupanmu? Kita semua mengalami ujian sehari-hari. Ya. Ada yang lulus, kan begitu kan? Banyak yang lulus. Kan ujian sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian UTS juga kan, ujian tengah semester, kan gitu kan, ujiannya yang bobotnya lebih berat, kan begitu kan, lulus. Begitu saudara lulus semua, diperhadapkan lagi saudara-saudara dengan UAS, ujian akhir semester. Kemudian kalau sarjana dia ada ujian meja hijau. Kalau itu nggak lulus, ya, kalau itu nggak lulus, yang nggak dapat sertifikat, nggak dapat apa, tanda tamat belajar. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Yesus. Ya bersyukurlah mereka, saudara-saudara kita yang udah mati duluan. Mereka nggak ikut diperhadapkan dengan UAS. Ya, ya kan? Mungkin UTS-nya itu ya apa yang disuntikan tahun 2001 2022. Yang disuntikan itu masih ada. Saya buka tadi aplikasi saya bahwa tanda itu masih ada di sekitar kita. Itu banyak orang nggak tahu kan? Dan apa namanya pihak agennya ya yang menyuruh melakukan itu kan WHO. Agennya dia ada di antara pemimpin bangsa kita kan paksa dipus. Dan barang itu masih ada sampai sekarang. Nanti setelah ini saya tunjukkan. Masih ada itu, anggaplah itu semacam UTS atau bisa juga bagian dari UAS. Nah, yang paling akhir ada ujian meja hijaunya itu yaitu pemasangan tanda ya, tanda identitas dalam bentuk digital di dalam tubuh. Jadi kita udah masuk di situ. Jadi maksud saya, nggak lagi cukup kita hanya baik-baik saja, jadi baik-baik, orang Kristen baik-baik. Cukup. Orang baik-baik ini yang menjadi target. Serius. Ini yang menjadi target. Kita bersyukur kalau banyak, bertambah jumlah orang percaya di seluruh dunia. Kan begitu kan? Puluhan ribu di Irak, puluhan ribu di Iran, di Timur Tengah, di India, Cina, Asia Tenggara. Oke, kita ikut euforia, tapi jangan hanya euforia, jangan hanya senang-senang. Karena itu menjadi target mereka. Nggak peduli mereka main dengan senyap. Lewat teknologi. Ya kan? Untuk merusaknya, mereka hadirkan Android. Ya kan? Mereka hadirkan teknologi TikTok, membuat orang jauh dari Alkitab. Nggak usah pura-pura. Rata-rata mengalami orang Kristen di Filipina. Di Padang Bulan enggak. Ya kan? Betul enggak? Ya kan? Larut. Dengan apalagi jualan di TikTok itu memuakkan. Aku lagi butuh sesuatu, aku beli. Barangnya hancur-hancuran, enggak cocok dengan aku inginkan. Dan begitu saudara-saudara. Nah itu, dibuat larut dengan narkoba, dibuat larut dengan games. Juru bicara mereka yang bernama Yuval Noah Harari, coba ketik di Google atau di YouTube, tulis Yuval Noah Harari atau di Reels, muncul itu yang mana orang itu juru bicara daripada kelompok pendurhaka itu. Udah ketemu Bu, Yuval Noah Harari, itu juru bicaranya, doktor sejarah, dia guru dosen di Universitas Yerusalem, ateis, anti Kristus, anti Allah. Anti agama. Udah Bu? Ya, supaya ini referensinya ada, apa yang saya omongkan. Yuval Noah Harari. Muncul kan? Orangnya botak? Udah, tahan, udah, cukup. Nah, orang ini mengatakan ketika ditanya dia di WEF, tahu WEF? World Economic Forum. Jadi jangan level Medan-Medan aja pengetahuannya, jangan level-level Padang Bulan. Harus level global, amin. Padang Bulan, level Medan, level Samosir. Jangan lagi. Harus tahu level global. Amin. Kan Tuhan kasih kemampuan. Haleluya. Nah, di situ dia katakan di World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Yang ketuanya itu adalah Klaus Schwab.
Nah, dia diwawancarai di dalam pertemuan itu mengatakan, jadi bagaimana dalam hukum itu kau tuliskan, bagaimana mencegah ini, pertambahan penduduk dunia ini, katanya kan. Jadi dia bilang gini, biarkan mereka hanyut dengan games dan drugs, katanya. Itulah, biarkan mereka larut dengan permainan, dengan game-game, dengan narkoba. Jadi tangan mereka juga di belakang itu, supaya merusak manusia. Itulah ujian sehari-hari, ujian UTS termasuklah itu. Lulus nggak kita? Lulus nggak anak-anak kita? Jadi, jangan saudara hidup dalam keadaan nyaman semu. Keadaan nyaman semu yang kau rasakan itu semu itu. Kita nggak betul-betul nyaman sekarang. Kita sedang terancam. Haleluya. Cobalah. Kan ngeri kan? Hanya dengan duit 2,6 triliun bisa pula Indonesia rela menjadi kelinci percobaan vaksin TBC. Siapa yang berapa orang yang mendengar berita itu atau yang melihatnya di TikTok atau di YouTube? Berapa orang? Nah, itu kan levelnya ketahuan. Jangan lagi level mak-mak. Ya kan? Haleluya. Kalau mak-mak nggak tahu, tanya anaknya. Itu. Kita udah hidup di situ dan mereka bermain kita. Dan penduduk dunia ada di di TikTok saya. Ya, Stardock namanya. Umat Kristen sekarang itu ada 2,6. Senang kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan salah, yang 2,6 ini pun menjadi target mereka. Lewat itu nanti, ya lewat itu tadi, prosesnya itu tadi, UTS-nya, ujian sehari-harinya itu tadi. TikTok lah, ya kan, game lah, narkoba lah, segala macam, itu ujian sehari-hari. Masuk ujian UTS, itu yang disuntikkan tahun 2021-2022. Saya nggak ngomong-ngomong, saya nggak hoax, saya nggak kok teori konspirasi, ada buktinya. Nanti, saya tunjukkan. Ketahuan nanti siapa yang penting, pasti dia nanya ke saya. Kalau nggak penting, dia nggak akan tanya saya. Ketahuan, oke. Itu, dia bilang, biarkan mereka larut dengan itu. Kata juru bicara daripada ini, si kelompok pendurhaka ini, dan dia juga penasihat daripada World Economic Forum. Ibu nanti ketik ya, World Economic Forum seperti apa itu. Dan tolong sharekan kepada orang lain. Dan finally, puncaknya nanti yaitu memasang identitas secara digital dalam tubuh. Itu dia. Nggak ada teknologi lain. Saya sangat yakin dengan hal itu. Kalau dulu mereka kamuflasekan dengan chip yang disuntikkan di tangan, bukan itu kamuflase mereka mengelabui seluruh dunia. Tapi hal yang paling valid menurut saya, kenapa saya berani mengatakan? Karena semua sekarang sedang diarahkan semua digital, uang digital, tanahmu digital, ya kan? Dan semua diarahkan supaya semua pakai listrik, mobil listrik. Nah, jadi Dharma Pongrekon menjelaskan kurang lebih begini. Kan saya akan kembali dulu apa yang terjadi minggu lalu di Bali. Kan gelap kan Bali kan? Itu uji coba seperti apa dampaknya dan bagian mana yang mereka harus sempurnakan ketika mereka matikan listrik. Sebelumnya udah terjadi di Eropa, beberapa negara di Eropa diuji coba gelap listrik. Nah, ketika mobil listrik, ya kan, mereka matikan listrik itu, mobilmu nggak bisa jalan. Apa kaitannya dengan tubuh? Digital ya, yang ada dalam tubuh itu menggunakan listrik. Ngerti maksud saya? Kalau mau dimatikannya bisa dimatikan. Dan uang kita yang sudah digital itu bisa dimatikan listrik itu, ya di blackout seperti yang di Bali itu, maka bisa error uangmu yang ada di bank yang sudah bentuk digital. Nah, kalau hilang uangku, ya hilanglah orang dibuat error. Kan uang digital itu kan hanya angka-angka, fisiknya kan nggak ada lagi. Saran saya, dari sekarang, pindahkan uangmu, beli emas. Ya, karena keadaan luar biasa, maka saya khotbahnya malam ini juga bukan khotbah yang biasa-biasa. Ya, di lain waktu bisa lah, kembali nanti saya khotbah biasa-biasa, renungan enak, renungan sejuk. Ini kalau renungan malam ini, renungan yang membangkitkan. Mengganggu tidur. Haleluya. Itu dia. Jadi kalau udah semua digital, sertifikat tanah kamu hilang. Dimatikan listrik, selesai. Data aslinya ada sama mereka. Big data namanya. Siapa yang udah pernah dengar big data? Yang orang muda pasti dengar lah. Nggak ada juga yang tahu big data. Yang kau pikirnya
keadaan ini baik-baik, nggak baik-baik ini, keadaannya baik-baik semua ini. Mereka diam-diam secara rahasia mempersiapkan segala sesuatu. Dan menurut kami, mereka sudah hampir rampung kok. Tapi ada yang menahan. Saudara dan saya, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya itu yang menahan. Kalau itu sudah diangkat, Roh Kudus yang ada bersama dengan diangkat, barulah mereka. Karena mereka nggak boleh hadir kalau Roh Kudus. Mereka nggak boleh menyatakan diri dan dan mulai berkuasa secara nyata-nyata nggak boleh selama Roh Allah masih ada di dalam gerejanya, di dalam saudara dan saya. Mengerti, katakan amin. Nah, untuk itulah tadi berjaga-jaga supaya saudara dan saya terangkat. Amin. Kalau ada yang mengatakan pengangkatan di tengah tribulasi, bohong. Gak usah percaya tuh. Ada yang mengatakan pengangkatan terjadi di akhir 7 tahun tribulasi masa kesukaran, bohong. Gak sesuai Alkitab itu. Pengangkatan itu ya ini 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan ayat 8-nya bagaimana dikatakan? Oke, ayat 8. Ya. Nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan atau terangkat, maka pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Yang mengerti? Katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Jadi tips. Ya. Uangmu sekarang sisain sedikit di ATM. Ya, sisain sedikit untuk keperluan sehari-hari. Tapi selebihnya pindahkan ke emas. Dolar belum tentu karena uang BRICS, ya, mata uang apakah itu kripto yang akan dipakai oleh BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan dan sejumlah negara lain termasuk Indonesia akan menggunakan mata uang lain yang kemungkinan, kalau ini saya berspekulasi, yang kemungkinan akan membunuh dolar. Jadi dolar pun nggak aman. Yang paling aman itu apa? Emas di tangan kita dia. Kalau uang kita di bank di tangan orang dia, nggak bisa kita kontrol itu. Nangkap saudara, pindahkan ke emas. Beli yang setengah gram kek, ya, beli yang anting-anting kecil kek, segitu sanggupnya segitu dulu beli. Ya, kalau bisa beli yang antam ya kan, 1, berapa sekarang? 1,8. Enggak salah. Seperti itu, belikan emas. Persiapkan lahan. Ya mana tahu belum pengangkatan, tapi mereka udah mencurang, kan begitu. Bisa aja mereka mencurang kan, udah main digital segala macam. Memainkan uang digital, identitas digital, bisa saja sebelum pengangkatan, nangkap saudara. Itu bisa saja. Nah, itu bisa itu terjadi. Nah, kita harus antisipasi. Maka di dalam bahasa Yunani cocok apa dikatakan di dalam salah satu kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani dikatakan prolipsi, mengantisipasi. Nyambung? Itu dia. Saran kami, belikan emas, kumpuli emas, kecil. Jadi nanti supaya bisa barter. Kita nggak punya uang digital, uang kertas nggak laku, kan begitu. Nah, kita bisa titip ke warung. Ini Bi, emas ini kan setengah gram, berarti kira-kira berapa ratus ribu lah ini. Kan gitu kan? Berapa gram? 1 gram berapa sekarang? 1,6 ya? 1,8? 1,8. Nah, berarti berapa? 900 ribu. Ini 900 ribu saya titip ya. Nanti berarti saya ambil beras, ini minyak, garam. Gitu dia. Harus cerdas, cerdik seperti ular. Amin. Itu saya sarankan, saya serius mengatakan itu. Saya nggak menakut-nakuti. Ya. Tapi itulah yang sangat mungkin terjadi nanti. Kan gitu saudara-saudara. Nah, dikatakan pada si pendurhaka. Jadi udah hampir rampung kalau menurut saya persiapan mereka. Cobalah pikir, si BG itu apa urusannya dengan TBC? Dia yang punya apa namanya software apa? Microsoft alat komponen di dalam chip komputer itu. Dia yang punya Microsoft, sebenarnya dia ahli juga. Yang menciptakan Microsoft itu adalah kawan sekelasnya dulu waktu kuliah. Cuman dia cantik bermainnya, lihai, dan akhirnya dia yang terkenal dan seterusnya. Itu urusannya lah itu. Kan gitu. Jadi persoalannya apa urusannya seorang ya kan yang punya perusahaan Microsoft dengan apa namanya ini? Dengan TBC. Nangkap saudara kejanggalan itu? Haleluya. Apa urusannya seorang BG yang punya industri Microsoft dengan vaksin? Iya. Nampak kejanggalan itu kan? Nah, jawabannya adalah dia adalah salah satu dari kelompok pendurhaka itu yang disebut dengan istilah elit global.
Nanti yang mau melihat siapa-siapa elit global itu saya ada di handphone ini yang merekam ini. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, terserah. Tapi bagi mereka yang merasa penting mengetahui supaya nggak kena ayat Amos 4 ayat 6, umatku binasa karena nggak punya pengetahuan. Haleluya. Iya. Malam ini betul-betul menggoncangkan ini khotbah. Bagus. Supaya saudara bangun dari tidur rohani. Ya kan? Tidur rohani. Jadi saudara bagus ini berdoa ini. Tapi hanya berdoa saja tanpa pengetahuan, nggak cerdas dia. Nggak ada referensi, nggak ada tuntunan, nggak ada data, fakta. Nggak tahu dia what's going on, what will happen, apa yang akan terjadi. Jadi malam ini saudara sudah diberi, ya dibukakan matanya, apa yang akan terjadi. Agar berdoanya dari sungguh-sungguh. Amin. Doanya enggak gini. Coba aku dengar, tak kedengaran, udah dekat kali pun. Haleluya. Haleluya. Jangan ada dusta di antara kita. Hentikan sandiwara dan drama Korea. Berdrama-drama kita di sini nggak cocok. Sisi CCTV-nya Tuhan melihat itu satu persatu. Komat kami kita itu seperti apa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi itu saudaraku. Kita masuk bagian berikutnya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya balik dulu sebentar. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Satu, karena tanda-tanda kedatangan atau pengangkatan itu sudah semakin dinyatakan dan sudah semakin dekat. Itu dia, ya. Yang berikutnya, supaya tidak ada yang terlena dan tertinggal. Karena kalau saudara tertinggal beserta dengan depositomu, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, mungkin juga ada yang 1 M, ya kan? Kau berharap menikmati, nggak bisa. Itu sudah dikendalikan oleh si pendurhaka tadi. Nggak ada lagi hak. Ya, hak pribadi nggak ada. Bahkan mereka akan menghapus nasionalisme. Ya, di masa dia nanti memerintah sudah nggak ada nasionalisme. Nggak ada hak pribadi. Jadi jangan berharap, nantilah aku nyusul terangkat. Nggak ada pengangkatan kedua kali. Nikmati dulu, sayang kali mobil baruku ini, rumahku, sewa rumahku di sana sini, belum kutagih pun. Hasil kebunku dikuasai semua, termasuk tanah. Dikuasai sama dia semua. Orang didigitalkan semua, dikontrolnya semua. Termasuk ini pun dikuasainya. Suka-sukanya nanti sama tubuh manusia. Bahkan DNA manusia itu bisa diedit. Ngeri. Ketika mereka berhasil memasukkan, memasukkan barang itu di dalam vaksin mRNA, itu akan menembus inti sel darah putih. Ini makanya sepotong-sepotong masih ini. Enaknya kalau seminar dia runtut lengkap dia semua. Tapi nggak apa-apa dulu lompat-lompat sebagai introduksi. Kalau udah masuk barang itu ke dalam sel darah putih, maka ya benteng terakhir dari sistem pertahanan tubuh yang Allah ciptakan ini sudah mereka kuasai. Sebenarnya nggak bisa masuk kalau tanpa dibungkus dengan material yang bernama grafein. Berapa banyak yang sudah pernah dengar grafein? Ibu ketik nanti, grafein. Ya, di YouTube. Grafene. Itu material yang 200 kali lebih kuat dari baja. Tapi nggak nampak dia. Walaupun dia sudah membungkus inti atom. Inti atom itu terdiri dari 6 proton, 6 elektron, 6 neutron. Kebetulan, terserah. Ada unsur 6 sana. Nah, itu seharusnya kalau dia dimasukkan hanya dia, maka sel darah putih bisa filter dia. Dia bisa tolak itu nggak masuk ke dalam sel darah putih. Tapi karena dia dibungkus dengan satu material yang transparan, ini pakai apa bisa dikerja? Pakai teknologi nano. Makin dalam kan? Teknologi nano itu adalah barang yang nggak bisa dilihat. Dia
mungkin 100 kali lebih kecil daripada sel. Ah, gitulah. Jadi nggak nampak dia. Teknologi itu sudah ditemukan di 10-15 tahun terakhir ini. Ditemukan tahun 2010 sih. Ada datanya sama kita. Oke? Nah itu dia. Makanya mereka usahakan memasukkan barang itu di dalam tubuh manusia. Kalau udah masuk ke dalam inti sel darah putih, maka tubuh itu dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Lalu kenapa ada program mereka agar mereka depopulasi, pengurangan penduduk dunia? Mungkin terlalu berat komputer kuantum mereka, komputer raksasa mereka itu terlalu berat menampung data. Berapa miliar sekarang? 7 ya. Makanya dibunuh, direncanakan dihabisi dulu 1 miliar, 2 miliar. Makanya tak heran banyak mati lewat COVID dan lebih banyak mati lewat vaksin. Cuma datanya nggak sampai. Karena apa? Yang menguasai media mainstream yang besar-besar itu tidak memunculkan ini. Yang muncul ini hanya dari orang ke orang. Padahal yang memunculkan itu pihak netral. Sedangkan media yang besar-besar khususnya itu sudah dibayar sama mereka. Sama WHO. Saudara tahu lambang WHO itu? Ular. Sama tongkat dewa kesembuhan Yunani. Itu lambang WHO. Ular. Nggak salah asal itu. Jadi jangan polos sekali ya. Kan Tuhan Yesus yang bilang, bukan aku yang bilang. Cerdik. Cerdik itu, ular itu kan cerdik. Cerdik dia. Melilit pun dia jago dia, melilit. Belum meracuni ya. Tuhan tidak bilang, meracunilah. Ya, seperti bisanya ular. Nggak gitu dibilang Tuhan. Tapi cerdik. Karena ular yang paling cerdik. Saat dia perlu senyap dia. Kan gitu. Tapi matanya tajam. Kan polos-polos, nggak cukup hanya polos, ya kan? Seperti merpati. Kita harus tulus, tapi harus cerdik. Amin. Haleluya. Sedihnya banyak hamba Tuhan di kala itu tahun 2021-2022 berlarian pengertiannya. Mereka memperalat atau salah mengerti Roma 13, tunduk kepada pemerintah. Ya pokoknya sebenarnya kalimat itu bukan tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada exousia. Bukan government. Itu dalam bahasa aslinya Yunani. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Tunduk kepada exousia, siapapun otoritas di atas kita. Entah itu orang tua, itu bukan government. Satu. Yang kedua, ketundukan pada waktu itu bukan kepada pemerintah. Karena itu bukan barangnya pemerintah. Itu WHO. Sebenarnya tunduk pada WHO. Kebanyakan orang waktu itu. Nangkap saudara? Banyak hamba Tuhan yang nggak cerdik. Nggak jeli matanya. Nggak tahu, saya nggak berani menghakimi. Kenapa? Kenapa hal itu hanya dibukakan kepada hanya segelintir orang. Tuhan yang tahu. Sekarang hamba Tuhan yang mengatakan itu tidak apa-apa dulu. Sekarang nanti saya akan kirim khotbahnya. Dia mulai mengingatkan seperti yang saya ingatkan. Nah, konsisten dia. Termasuk dia juga berarti menerima dulu. Ini enggak terima saya. Sehat saya. Haleluya. Iya, saudara, di antara saudara akan berantem nanti habis ini. Bertengkar. Memang Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan membawa damai, tapi bawa pedang memisahkan. Pakai pedang firman. Mudah-mudahan saudara nggak berantem. Mudah-mudahan saudara semua, iya ya sadar, aduh minta ampun ya Tuhan. Kurasa pembujukan aja sekarang, supaya nggak omong nanti lupa. Belum tentu ada yang tanya nanti habis khotbah ini. Biasanya itu, udah biasa itu ku alami. Gak ditanya, walaupun udah penting. Hah, sini bang, sini. Satu orang aja melihat, cepat. Ini aplikasi. Ini aplikasi, bukan saya yang buat. Ini akan mendeteksi apa tertulis di sana. Yang ini dulu. Vaccinated. Telah divaksin. Itu vaksin masuk tahun 2021, 2022. Sampai hari ini masih ada. Saya nggak omon-omon. Saya nggak nakut-nakutin, saya nggak mengintimidasi, saya hanya mau membuka menelanjangi pekerjaan si jahat. Menelanjangi pekerjaan iblis. Vaccinated. Poinnya apa? Terima kasih. Poinnya apa? Barang yang dimasukkan tahun 2021 itu, sampai sekarang masih ada dalam tubuh orang-orang telah menerima vaksin itu. Jadi, doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara, jangan berantem. Saudara kan bilang, aku kan divaksin, tapi nggak ada kok tanda itu. Karena tidak semua vaksin itu pakai
merupakan vaksin mRNA. Diacak supaya ada kelompok yang membantah. Itu mereka udah menciptakan algoritma. Tahu algoritma? Didesain begitu rupa, jadi rumus yang baku. Jadi udah dibuat kayak skenario, ya. Mirip lah kurang lebih istilahnya itu. Mereka udah buat itu. Jadi yang tidak merasa apa-apa, nggak betul itu yang dibilang Bapak itu. Aku nggak apa-apa kok. Memang ada yang dibuatnya, dimasukkan itu tidak apa-apa punya. Supaya ini bisa berantem. Namanya simbolis. Gambaran kebenaran. Ya kan? Duplikasi daripada sang kebenaran dia. Cuma dia nggak maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, dia nggak maha kuasa, dia nggak maha hadir, dia nggak maha tahu. Tapi gambaran kebenaran dia kata Yesaya. Jadi pengetahuannya cukup banyak. Tentu saja nggak bisa diimbangi Tuhan Yesus. Tapi kalau Alkitab dia baca, tahu dia isi Alkitab. Karena mereka tahu juga, maka orang-orangnya juga, TS-TS-nya itu juga tahu Alkitab. Maka mereka mempersiapkan diri. Jadi mereka akan meraup, memerangkap sebanyak mungkin. Karena mereka juga nggak tahu kapan kedatangan Tuhan, kapan hari pengangkatan terjadi. Sama seperti saudara dan saya tidak tahu kapan harinya, mereka juga nggak tahu kapan harinya. Oleh sebab itu mereka bekerja selagi ada waktu. Raup terus tuai yang itu. Tuaian kita itu dituai sama mereka lagi. Hati-hati saudara, jangan sampai ikut dituai. Amin. Sayang kan kalau dituai lagi pakai barang itu, KTP digital. Kalau dalam bentuk elektronik, nggak apa-apa. Kalau masih di sini dibuatnya nanti, nggak apa-apa. Tapi begitu dia masuk ke tubuhmu, tolak. Itu berarti waktu pengangkatan sudah sangat dekat. Amin. Itu dia. Jadi saya harus ngomong gamblang. Ya, kalau saya juga punya bahan khotbah yang enak-enak kok. Ada nih. Khotbah yang enak-enak, menyenangkan telinga. Khotbah berkat, banyak ini. Khotbah yang menjaga perasaan nggak tersinggung, banyak ini. Mau atau itu aja? Saya ganti judulnya. Itu. Jadi kita sudah ada pada waktu, pada situasi yang tidak baik-baik. Tapi hebatnya Tuhan mengatakan, ayo buka Wahyu 3 ayat 10. Tolong dibuka. Wahyu 3 ayat 10. Ini dia. Kita cerna kata demi kata. Supaya jangan global kita ngertinya. Ya. Wahyu 3, kami tunggu. Oke. Bagi yang bawa Alkitab, boleh. Tidak, kita dahului membaca, nanti kita menyusul dari screen. Oke, udah muncul. Terima kasih. Oke, kita baca. Semua melihat. Jangan ada yang cuek. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman. Itu dulu. Menuruti firman. Amin. Kita penurut, ya, menjadi penurut firman Tuhan. Katakan, aku menjadi penurut firman Tuhan. Belum semua, masih sebagian. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Oke? Untuk apa menurut firman? Untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, yaitu pengangkatan. Kalau kita menurut firman Tuhan dan tekun menantikan kedatangannya, itu yang kedua, maka apa dikatakan? Aku pun, ada pun di sana. Aku pun, sebab akibat atau hasilnya, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Pencobaan tersebut akan melanda seluruh dunia. Pemasangan tanda binatang itu tidak ada ayat yang mengatakan setelah dia memerintah dulu. Nggak ada ayatnya, saya udah baca. Bisa jadi pemasangan tanda itu nanti siapkan dari Wahyu 13 ayat 16 ya Bu, tahan dulu ini. Nggak ada dikatakan. Nanti dia berkuasa dulu baru ada pemaksaan. Nggak ada ayat yang secara eksplisit, secara tersurat mengatakan begitu. Ya, jadi pencobaan itu salah satunya nanti yaitu tadi pemasangan tanda binatang itu. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi pencobaan itu akan berlaku untuk seluruh manusia di bumi. Mereka sangat mungkin sudah memulainya dari sejak tahun 2021 itu. Itu bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang mereka akan lakukan di tahun 2030. Karena mereka sudah mengumandangkan terus bahwa mereka akan, dengarkan, bahwa mereka akan memerintah yang disebut dengan One World Government atau
Ya, satu pemerintahan tunggal dunia tahun 2030. Itu mereka canangkan di dalam buku tadi. Jadi kalau kita perhatikan buku itu, apa yang mereka canangkan itu terjadi kok. Kan gitu ya. Apa yang di sounding oleh si BG tahun 5 tahun sebelum tahun 2020, ya kan, sebelum tahun 2020, berarti tahun berapa itu? 2015, kan dia munculkan itu. Tapi orang nggak nangkap gambar-gambar virus waktu itu. Terjadi tahun 2020 di luar. Indonesia 2002, ya awal 2020 sih di Indonesia. Kan gitu. Nah, mereka canangkan tahun 2030 akan nggak apa-apa saya keluarkan, karena itu memang istilah yang bagus, New World Order, tatanan dunia baru, atau bisa disederhanakan pemerintahan tunggal dunia. Oke? Nah, pencobaan itu, saya jelaskan, pencobaan itu bisa jadi mulai dari sekarang sudah dimulai. Atau sudah dimulai dari tahun 2020. Dan akan semakin mereka mereka semakin sempurnakan tahun ini, tahun berikutnya, dan mereka akan mengumumkan dirinya katanya tahun 2030. Mereka yang bilang. Seperti apa pencobaan yang akan melanda seluruhnya? Yuk kita buka dari Wahyu 13 ayat 16. Biar jelas duduk soalnya. Jadi saya nggak cocok logi, nggak ngomong-ngomong. Wahyu 13 ya Bu. Ayat yang ke-16. Oke, yang sudah dapat aja. Terima kasih. Coba yang sudah dapat. Wahyu 13 dan 16. Silakan. Semua orang. Tadi di Wahyu 3 ayat 10 kan semua penduduk bumi. Semua orang terus. Wah, rinci dia, kecil, besar, nggak peduli, kaya, miskin, nggak peduli, merdeka atau hamba, ya kan, pembantukah dia, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya di dalam Wahyu. Oke, ini selesaikan dulu ayat yang ke-17, 18. Ayo, munculkan ayat 17, Bu. 17, apa dikatakan? Silakan baca yang sudah dapat aja. Tidak seorang pun, berarti semua penduduk bumi ini nggak bisa beli. Harus ada tanda digital tersebut. Kalau nggak punya tanda itu, dia nggak bisa beli di mall, nggak bisa jual. Bisa sih, kita akali mereka, jual barter. Itu tadi, kumpul emas pakai emas. Ini ya Bu, ini ya Bi, ya kan? Masku ini 1 gram. Coba kamu hitung berapa beras lah ini. Kan gitu kira-kira. Itu mensiasatinya. Kan gitu saudara-saudara. Ya. Jadi semua manusia akan dipaksakannya. Dan di seluruh Alkitab tidak ada ayat mengatakan dia menyatakan diri dulu baru memaksakan tanda itu. Bisa saja dari sekarang, dan sekarang sedang dipersiapkan ke arah itu, kan gitu. Nah, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, atau saya artikan begini, barang siapa yang Tuhan kasih kebijaksanaan, atau barang siapa yang rindu dapat kebijaksanaan, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mereka harus bekerja sesuai firman. Jadi pihak penduduk Hakka itu nggak bisa bekerja di luar firman, harus memenuhi firman. Saya sudah sounding tadi, apakah itu kebetulan bahwa inti atom yang dimasukkan ke dalam vaksin itu, ya kan, 6 proton, 6 neutron, 6 elektron, apakah itu kebetulan? Sekarang jawaban dikembalikan kepada saudara. Saudara pikir, kebetulankah itu ilmu pengetahuan, ya kan? Kebetulankah para saintis, para ahli ilmu pengetahuan jadi menemukan itu bukan mereka, tapi para sains yang netral, yang ilmunya diambil sama mereka, nangkap. Itu. Jadi itu sesuatu yang mutlak, ya, sesuatu yang sudah absolut, bahwa penemuan sains tersebut bahwa inti atom itu terdiri dari 6 proton, 6 neutron, 6 elektron. Itu baru ketahuan di akhir zaman. Digenapilah Daniel 12 ayat 4 berkata bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Jadi semua harus sinkron dengan Alkitab, saudara-saudara. Dan itu dimasukkan ke dalam seorang per seorang,
maka itu adalah bilangan seorang manusia. Haleluya. Jadi bukan lagi sekadar 6 tambah 6 tambah 6, enggak gitu lagi cara menghitungnya. Berupa apa ini barang? Kan begitu, saudara-saudara. Jadi kita, ya puji Tuhan, ya orang-orang yang ke model kita ini nggak ada apa-apanya, Tuhan kasih, Tuhan bukakan, ya kan, supaya bisa melihat itu dan bisa membukakan mata jemaat, mata dari kumpulan domba-domba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sudah hampir selesai, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ayat demi ayat itu saling berhubungan. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang sebelumnya, saudara-saudara. Jadi harus sesuai Alkitab. Sebagai penutup, mari kita buka, Bapak Ibu Saudara, dari Efesus 5 mulai dari ayat 15 hingga 18. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Yang sudah ketemu, mari silakan baca dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Perhatikanlah. Dengan apa Bapak Ibu? Seksama, teliti. Lihat bagaimana kau hidup sehari-hari. Ya kan? Bagaimana hidup sehari-hari? Masih asal-asalkah? Kan gitu kan? Masih doa kalau ada kebutuhan kah? Atau doanya hanya doa juga 5 kali juga sehari, imbang dengan orang sebelah kan? 5 kali juga sehari. Doa sarapan pagi, ya kan? Doa makan siang, doa makan malam. Oh, tadi doa bangun tidur sekali. Baru doa sarapan, doa makan siang, doa makan malam, sama doa mau tidur 5 kali juga. Imbanglah, impaslah dengan iman yang lain. Nggak cukup lagi doa model kayak gitu. Haleluya. Nggak cukup lagi modal doa seperti itu. Bagaimana? Perhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan doamu. Perhatikan dengan seksama bagaimana pembacaan Alkitabmu. Adanya saudara baca Alkitab di rumah. Bagus, puji Tuhan, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kerinduanmu untuk intim dengan Tuhan? Periksa. Haleluya. Atau asal-asal? Bagaimana? Adakah saudara berdoanya itu jam 8 pagi? Ya kan? Karena sampai jam 6 masih lebih enak tidur. Wah, aduh enak kali ini pas puncak-puncak enak-enaknya nantilah doa itu jam 8. Bagaimana kamu bangun? Haleluya. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu bangun. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu menggunakan mata. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu cakap. Haleluya. Bagaimana? Perhatikan dengan seksama bagaimana kerinduanmu dekat sama Tuhan apa enggak? Saudara yang tahu. Kita lanjutkan. Janganlah seperti apa? Orang bebal. Orang bebal ini susah kali dibilangin. Payah kali dibilangin. Sepertinya batok kepalanya itu terdiri dari apa? Dari besi baja. Sehingga kalau dipukul pakai besi biasa, ya kan martilnya yang rusak. Nah, itulah bebal. Susah kali ditembus firman otaknya. Banyak kali orang di hutan seperti itu. Kalau orang di kota enggak, amin. Ketawa ini, Bapak ini. Ya sudahlah, perlu kadang-kadang begitu, nggak terus-terusan juga gitu ngomong. Tapi untuk menghancurkan kebebalan otak ya harus ngomong begitu, harus pakai palu yang beratnya 5 kilo. Haleluya. Ya kalau melihat penampilan luar kita kan semua rohani kali semua kan. Tapi begitu masuk lebih dalam ke dalamnya, bagaimana? Saudara yang tahu, perhatikan dengan seksama bagaimana watakmu. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Ayat 16, mohon Bu ditampilkan ayat 16 bersama-sama kami. Ayat 16. Itu mungkin udah kebanyakan bebannya lambat dia. Lambat bergeraknya. Bisa dibuang sebagian memori yang tidak diperlukan atau aplikasi. Oke, ayat 16, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan makin dekat ke Tuhan, pergunakan baca firman, berdoa, penyembahan, melayani, ya, pergunakan juga untuk bekerja, cari duit, tapi jangan gila duit. Amin. Cari duit harus, karena kita masih harus beli beras, belum bisa makan angin. Tapi jangan gila duit, jangan diperbudak duit. Pergunakan waktu. Ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah dalam setiap keputusan kita setiap hari. Kehendak Allah atas setiap yang kita lakukan setiap hari. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur belanja-belanja, anggur marah-marah, anggur recek-recek bertengkar. Pokoknya jangan mabuk dengan hal-hal yang daging dan duniawi, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Makanya tadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingatkan saya untuk mengingatkan kita supaya saudara penuh roh. Bagaimana caranya? Saudara-saudara perlu juga baptisan roh. Minta sungguh-sungguh, bila perlu sampai doa puasa supaya saudara mengalami baptisan roh. Karena orang kalau udah baptisan roh lebih mudah, ya. Bukan berarti yang belum dibaptis tidak bisa kepenuhan roh, bisa juga. Tapi baptisan roh akan memudahkan saudara penuh roh. Penuh roh menolong saudara membuahkan buah roh. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, biarlah kita juga rajin memperkenalkan nama Tuhan Yesus. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian bahwa pelayanan dari Edis TV ternyata sudah banyak yang memenangkan jiwa-jiwa. Mereka sendiri mengaku. Artinya apa? Jangan hanya nonton Edis TV, lakukan bagianmu. Bikin TikTokmu, TikTok penginjilan. Jangan hanya TikTok. Amin. Semua sudah tersinggung, puji Tuhan, sudah tersinggung semua? Puji Tuhan kalau sudah tersinggung. Karena firman Tuhan itu menyinggung daging, itu menyayat-nyayat daging. Haleluya. Namanya firman, pedang roh. Berlomba-lomba bikin penginjilan bahasa daerah kayak bahasa Indonesia kayak. Gak usah panjang-panjang. Kita penuhi TikTok itu dengan penginjilan. Penginjilan memberitakan Yesus adalah Tuhan. Dia mengaku dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, ya kan? Ya, di mana lagi dikatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup? Di mana itu tertulis? Ya? Itu satu ayat bagikan, satu ayat bagikan, ya kan? 2 Yohanes 2 ayat 1, ya kan? Apa isinya 2 Yohanes 2 ayat 1? 2 Yohanes 2 ayat 1. Coba buka cepat. Biar saya bagi ayat-ayat penginjilan. Haleluya. Penuhi itu. Jadi enggak usah khotbah-khotbah supaya bagus perilaku, itu ada gembala-gembala lain lah yang mengkhotbahkan itu, ya. Supaya diberkati, sudah itu gembala-gembala lain lah yang mengkhotbahkan itu. Bagian kita penginjilan aja. Jejali terus TikTok itu dengan penginjilan. Kabar baik, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, kan gitu kan? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bacakan, ucapkan, rekam, udah. Tantang, ya berapa? Roma 10 ayat 10, ya kan? Barang siapa percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12, apa isinya? Ya, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus, ya kan? Dan seterusnya. Haleluya. Itu yang jejali terus, ya. Nggak usah takut dapat bahasa-bahasa yang membuli, ya. Di TikTok saya pun ada bahasa-bahasa yang membuli, nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah takut. Amin. Beritakan Yesus. Sebab barang siapa yang malu menyaksikan namaku di hadapan manusia, aku pun akan malu menyaksikan dia di hadapan Bapakku. Biarlah tidak satu pun dari kita yang malu menyaksikan menyaksikan Yesus di hadapan manusia sedunia melalui TikTok. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Ujung dunia sekarang ada di tangan kita, di Android kita. Haleluya. Siapa yang punya handphone di sini? Angkat handphonenya. Itulah ujung dunia. Pergunakan untuk memberitakan Injil. Haleluya.